Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa atiqul fazl. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Pertama dan muslimah kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat ini, siang yang berbahagia ini, dalam suasana panas yang begitu menyengat, mudah-mudahan dengan panas ini adalah menjadikan satu pelajaran bagi kita bahwa kita seorang adalah luar biasa. Kemudian
salam dan salam telah kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Pada Jumat sebelumnya pada bulan Agustus tanggal 23 Jumat tanggal 3 kemarin pernah saya di sini juga dengan tema tentang iman temanya. Jadi saat ini pada Sabtu November ini temanya berbeda, yaitunya tentang kekhawatiran orang tua terhadap generasi, terhadap anak dan generasi muda. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat ke-9 yang sudah dibacakan tadi. Wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan min khalfihim, dari sesudah mereka, zurriyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Zurriyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Khafu alaihim, mereka takut atas kecukupan mereka. Falyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wa yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka berkata perkataan yang benar atau perkataan yang jujur. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam hadis Rasul katakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi kullukum ra'in wa mas'ulun an 'ariyatihi, kamu sekalian adalah pengembala atau pemimpin dan akan ditanya apa yang akan kamu pimpin. Ini bunyi kamu sedikit yang berbahagia. Jadi ayat ini dan hadis ini menganjurkan kita supaya selalu memperhatikan diri dan keluarga. Memperhatikan diri dan keluarga. Jadi diri dan keluarga ini Pak perlu kita selamatkan, perlu kita perhatikan dan perlu kita jaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Salah satu di antaranya amanah adalah anak. Kaum muslimin yang berbahagia, anak adalah diwajibkan untuk sholat Pak apabila mereka sudah berumur banyak. Kaum muslimin yang berbahagia, ya. Dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, inna sholata kanat alal mu'minin kitabam mauquta, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditetapkan waktunya bagi kaum muslimin. Jadi kita sudah tahu Pak, waktu sholat 5 waktu sehari semalam kita sudah tahu waktunya, jamnya, waktunya kita sudah tahu. Ini kaum muslimin yang berbahagia, masalah ini sudah jelas bagi kita. Kemudian ada 3 Pak kekhawatiran kita terhadap anak atau generasi kita saat sekarang ini. Jadi apa kira-kira modal pegangan dasar yang kita berikan kepada mereka supaya mereka nantinya apabila kita masih hidup ataupun kita sudah meninggal dunia, jadi ada pegangan bagi mereka. Di antaranya adalah yang pertama yang harus
kita tanamkan, kita berikan kepada mereka supaya mereka menjadi kokoh dan kuat, sehingga mereka bisa memelihara dan menjaga diri mereka sendiri. Yang pertama yang harus kita tanamkan, berikan kepada mereka adalah yang disebut dengan kuatul akidah. Kekuatan akidah, kekuatan akidah, kekuatan keyakinan terhadap agama yang mereka emban, terhadap agama yang mereka miliki saat sekarang ini adalah agama Islam. Jadi akidah, keyakinan kita bahwasanya kita ini manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Jadi dengan kelemahan ini Pak Muslim berbahagia, kita harus sadar, kita harus insaf, dan bagaimana Allah memberikan tugas kewajiban kepada kita, itulah merupakan kewajiban bagi kita yang harus dilakukan. Di antaranya adalah sholat 5 waktu setiap saat. Jadi kalau sudah agama ini Pak, kita tanamkan kepada anak kita dari dini, dari awal, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan sepeninggalan kita mereka masih ingat pesan orang tuanya kepada mereka. Karena mereka, orang tua mereka mengarahkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada agama Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, sedangkan kita saat sekarang ini berpacu di dalam pendidikan. Boleh saja Pak, boleh saja kita menyerahkan anak kita kepada perguruan tinggi, sekolah umum umpamanya, tetapi dasar agama harus ditanamkan, diberikan kepada anak kita. Kaum muslimin yang berbahagia, supaya menyeimbangi keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, agama dan dunia. Jadi kalau kita cenderungkan anak kita ke dunia saja, sedangkan akhiratnya kita abaikan, itu sudah celaka. Orang tua sudah gagal dalam mendidik anak mereka. Maka kalau sedang bahagia, perhatikanlah mereka dalam pendidikan agamanya, sholatnya, ibadahnya, akhlaknya, tingkah lakunya. Jangan sampai kita menciptakan melahirkan anak, tetapi anak tidak tahu diuntung, anak tidak tahu diri, dan anak tidak bisa mempertahankan wibawa orang tuanya di tengah-tengah masyarakat. Nah ini berbahaya. Itu sehingga berbahaya, perlu ditanamkan kuatul akidah tidak ada mereka, tidak diri anak kita, kedua kita dan saudara kita. Kemudian yang kedua yang harus kita tanamkan kepada adalah kuatul khuluqi, artinya kekuatan akhlak dan moral. Nah ini Pak, kaum muslimin yang berbahagia pada saat sekarang ini, kita perhatikan, mohon bicara Pak ya. Anak-anak sekarang ini sudah jauh dari akhlak dan moral. Anak-anak sekarang ini sudah tidak menghormati dan menghargai lagi orang tuanya. Kadang-kadang mereka itu pergi sekolah Pak, katanya pergi sekolah, tahu-tahunya seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, orang tuanya dipanggil oleh pihak sekolah. Lantaran apa? Lantaran anak tadi cabut, tidak masuk ke kelas. Padahal dari rumah mereka sudah standby Pak, sudah berpakaian sekolah. Nah, tapi kenyataannya demikian. Nah, ini Pak, ini perlu Pak, antara orang tua dan wali kelasnya itu perlu ada komunikasi. Perlu Pak. Jadi perlu kita lepaskan anak kita begitu saja Pak. Kita tinjau dan kita pantau Pak dari jauh. Nah ini Pak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini nantinya. Ini Pak yang terjadi. 2 minggu setelah itu orang tua dipanggil di sekolah. Lantaran anak tadi tidak masuk ke kelas.
Nah, ini Pak berbahaya. Nah, nanti kan setelah di waktu saya naik kelas, orang tuanya tidak terima anaknya tidak naik kelas. Ini parahnya Pak. Anaknya sudah nakal, sudah jauh, sudah tak masuk sekolah. Orang tua pun tak terima kenyataan ini. Nah, ini Pak yang besar. Tapi kalau dari awal Pak kita pantau, kita senter dari jauh Pak, mudah-mudahan anak itu menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Jadi akhlak reformasi perlu Pak. Akhlak reformasi perlu. Pernah saya Pak, pada tahun yang lainnya, waktu itu saya pernah perbaiki motor di bengkel. Kemudian ada segerombolan anak SMK, SMA, SMSI, SMK, ya sedang duduk santai Pak di samping saya. Di samping saya kebetulan ada warung di situ. Kebetulan Pak, kebetulan sekelompok anak itu ada satu orang yang kenal dengan saya. Kebetulan itu anak murid saya dulunya. Lalu saya panggil Pak, saya panggil mereka. Namanya saya masih ingat. Saya panggil namanya, saya panggil dia. Kamu ini berangkat dari sekolah, karena kamu tidak masuk sekolah. Diam dia. Dia baru saya hajar di situ Pak. Saya tahu orang tuanya, tahu rumahnya. Saya hajar di situ. Saya beri saya, karena saya masih ada tanggung jawab bagi mereka. Anak-anak ini saya dulu. Batasannya mantan sekolah yang sebelumnya kan. Maka itu Pak. Akhirnya bubar mereka Pak, bubar. Ini tanggung jawab tua, bukan tanggung jawab guru lagi. Guru cuma bertanggung di kelas saja. Nah, jadi maksudnya bahwa dia perlu akhlak dan wadah tadi Pak. Jadi menghargai bapak-bapak atau saudara sudah berusaha payah kerja Pak. Masuk pagi, pulang sore, kadang-kadang kaki menjadi kepala menjadi kaki bagi bayangkan. Anak sendiri tidak tahu diuntung. Coba bayangkan. Siapa orang tua yang tidak marah Pak? Siapa orang tua yang tidak marah yang tidak arti? Dan seperti demikian. Nah, maka semua bahagia. Pesankan kepada bapak, kepada ibu di rumah. Bapak pergi kerja, pesan kepada ibu. Tolong anak dipantau. Nah, jangan sampai anak kita tidak masuk kelas. Itu jadi antara orang tua perlu juga ada suami istri perlu bersama, perlu dialog Pak, perlu bersama. Nah, kalau bapak pergi kerja, pergi aja, tapi tidak ada peduli dengan di rumah. Itu juga salah juga. Nah ini kan artinya tanggung jawab orang tua Pak, dunia dan akhirat. Ya harus dengan sebaca. Kul wahid wasulun an ada ini. Jadi kita dipimpin Pak, dan ditanya nanti apa yang kita pimpin. Kemudian yang ketiga, yaitu yang kuatul ilmi, kekuatan ilmu pengetahuan. Oh sedikit berbahagia. Ya silakan tadi juga sudah saya singgung tadi. Silakan Bapak menyerahkan anaknya sekolah umum ataupun sekolah agama, terserah. Yang penting dasarnya agama anak kita sudah ada. Kalau kita tidak sanggup mengantar anak kita mengaji di masjid di musola Pak, panggil orang tua, panggil guru, suruh datang ke rumah. Ya, jadi di rumah anak kita mengajar sama gurunya. Gitu, jadi ada jalannya Pak, solusinya ada. Jangan sampai kamu rumahnya anaknya kadang tidak mau sekolah, pergi mengaji di masjid atau di musola. Kadang-kadang anak itu tidak mau dengan guru tersebut. Ya macam-macam Bapak, alasan mereka banyak alasannya. Jadi salah satu solusi bagi orang tua adalah panggil guru datang ke rumah. Ngaji ada rumah, ngaji di rumah bisa orang tuanya kontrol. Nah, itu sehingga berbahagia. Barangkali tidak inilah yang perlu Pak kita tanamkan dalam anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang mengerti dengan agama, dan anak yang mengerti dengan orang tua, sampai orang tuanya dengan agama mengerti, sehingga menjadi anak yang berguna dunia yang kuat akhirat. Faktiru bil absar la'alakum turhamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa hiya bitaqwa. Wa qad faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'a salatana siyamana wa ruku'ana wa qulana wa taqassuna wa ta'amuna wa tamin taqasiyana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi fili wa walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana habna min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qina a'marana wa ajrana wa umurana bi ahsanil khatimah wa la taqdim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah minallah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya rahimahullah. Sallu wastaqimu wa atimu wa inna tasbihata subuh wa tawaf salatu wassalamu Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inni ana an-nadhirul mubin. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladhina ja'alul qur'ana 'idin. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا في طاعتك وعبادتك واصلح جسادنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقل